yang ada di Kota Samarinda. Nah, pas hari kedua itu dari Selasa kita sidak ke wilayah Palagan dan sekitarnya. Di sana ada Bentuas, ada Handil Bakti, dan juga Palagan ya, kami ke sana. Jadi ada beberapa tambang yang kita datangin di sana. Salah satunya itu ada perusahaan IPC International Primakul, ada ECI Energi Cahaya Industri Tama, ada NCI Nuansa apa tuh? Nuansa Cipta, habis Investindo, habis itu ada satu lagi PT MEK Mutiara Etamkul. Jadi ada empat perusahaan tambang yang kami datang ke sana, dan kami dalam rangka memastikan kegiatan reklamasi dan pengelolaan lingkungannya kan. Nah, alhamdulillah ketika kami berkunjung ke IPC itu International Primakul, mereka telah melaksanakan reklamasi tadi. Artinya kita diperlihatkan bagaimana mereka melakukan reklamasi, penanaman, revegetasi, sengon ya, Pak, ada Pak Ustadz Arif juga selaku Wakil Ketua Komisi 3. Jadi revegetasi juga mereka laksanakan. Jadi kita melihat langsung satu mengenai reklamasi. Kemudian kita juga melihat pengelolaan CSR-nya juga dan limbahnya juga. Jadi kita lihat juga bagaimana mereka melakukan treatment terhadap void itu tadi. Artinya void itu bagaimana dialirkan ke sungai-sungai dengan melakukan treatment. Artinya ada pengelolaan limbahnya. Jadi mereka membuat pemantauan up to date setiap hari mengenai kadar pH daripada air daripada void itu. Jadi kami melihat ketika kami sidak itu air itu berada di pH 6,8. Artinya dalam kondisi yang baik gitu loh. Artinya bagus ya. Jadi mereka ini betul-betul melaksanakan apa yang dianjurkan oleh pemerintah pusat terkait dengan reklamasi dan pengelolaan limbah. Nah, kemudian kita juga melihat bagaimana mereka juga melakukan penutupan void. Artinya void itu lagi juga mereka ada melakukan penutupannya. Mereka juga melihatkan kepada kami progres mereka yang mereka lakukan. Itu salah satunya dari IPC. Kemudian kami bergeser ke NCI juga sama. Di NCI ini mereka sedang melakukan persiapan untuk pasca tambang karena mereka izinnya juga sudah mau habis di 2027. Kemudian mereka hanya melakukan penambangan dengan kisaran RKAB hanya 57.000, turun di 2026 turun ke 37.000, kemudian di 2027 mereka nol. Nah, mereka akan melakukan penutupan atau melakukan kegiatan pasca tambang. Kemudian kita juga bergeser lagi ke ECI juga sama. ECI ini saat ini mereka melakukan penambangan masih, karena izin mereka itu masih sampai tahun 2036 ya kalau tidak salah. Kemudian juga ada juga MEK Mutiara Etamkul juga, kita kemarin juga melihat apa yang mereka lakukan. Mereka masih aktif dalam penambangan. Nantinya dari luasan tambang itu mereka baru melaksanakan mungkin sekitar 50%. Nah, kemudian di MEK itu kita juga melihat revegetasi yang mereka lakukan, reklamasinya itu berbentuk sengon juga. Kami melihat kemarin yang kita tinjau itu kurang lebih 8,5 hektar yang mereka lakukan, sudah melakukan penanaman juga. Dan nantinya yang terdampak itu dari luasan mereka itu baru kurang lebih 198 hektar kalau tidak salah yang terdampak itu tadi. Jadi kemudian terakhir kita berkunjung ke IBP Insani Bada Perkasa. Itu kemudian kita kembali berkunjung ke site mereka yang ada di Lojanan, dan kita diberikan paparan mereka juga bahwa apa yang sudah mereka lakukan di tahun 2024 termasuk adalah penutupan void yang ada di pit 2 dan pit 7 kalau nggak salah, itu yang ada di Brambai, di Separi Brambai. Kemudian juga reklamasi yang mereka lakukan, kemudian mereka membentuk nursery juga, artinya pembibitan untuk revegetasi. Dan juga mereka menjelaskan tentang CSR yang mereka lakukan, termasuk adalah pengadaan sapi ya, hewan sapi kurban, dan itu kurang lebih ada 75 ekor yang mereka adakan. Jadi secara keseluruhan kita melihat memang ini kan perusahaan-perusahaan yang kita anggap melakukan penambangan yang ada di Kota Samarinda. Mereka secara keseluruhan memang telah melakukan proses reklamasi, hanya mungkin ada catatan-catatan kecil lah yang kita sampaikan kepada mereka. Artinya apa tadi, maksudnya bahwa banjir di Kota Samarinda ini salah satu indikasi penyebabnya adalah dari tambang itu sendiri. Nah, memang mereka lagi coba berbenah, artinya dari void itu tadi kan mungkin voidnya ada yang 17, yang IBP ini mereka baru tutup itu sekitar 5 atau 7 ya, 5 atau 7 void, ada 11 void lagi. Dan ini mereka bertahap, mungkin mereka target dalam 1 tahun itu melakukan penutupan 2 void. Nah,
Jadi inilah yang mereka lakukan dalam rangka untuk mereduksi banjir di Kota Samarinda juga. Kemudian tambang-tambang khususnya yang kemarin sehari sebelumnya kita juga datang ke Samarinda Utara itu kepada PT Lana Harita. PT Lana Harita itu juga kita memastikan kepada kontraktor mereka, ada PT MIL, ada PT Puspajuwita, dan mereka menyampaikan memang kalau di PT Puspajuwita dan PT MIL ini yang melakukan tanggung jawab reklamasi adalah PT Lana Harita ya langsung. Nah memang Lana Harita ini kan PKP 2B juga, mereka juga telah melaksanakan juga kegiatan reklamasi yang kita lihat. Kemudian juga mereka juga telah melaksanakan revegetasi beberapa lahan, termasuk kemarin kan kalau nggak salah itu PT Puspajuwita juga melakukan terselap kan tukar guling mengenai sekolah SD apa itu yang diresmikan sama Pak Wali Kota. Nah ini kan salah satu bentuk kepedulian juga dari perusahaan tambang ini bahwa mereka ingin berkontribusi juga untuk pembangunan di Kota Samarinda. Saya kira ini jadi satu kesatuan juga, artinya di satu sisi mereka juga mendapatkan benefit keuntungan daripada tambang, tapi di satu sisi kita ingin mereka partisipasi juga. Satu, partisipasinya menjaga kondisi alam yang ada di Kota Samarinda, khususnya mereduksi banjir dan longsor dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mereka ikut membangun, nanti membangun Kota Samarinda ya. Tadi salah satu contoh ada CSR yang mereka lakukan. Nah ini kita harapkan mereka partisipasi. Nah kami Komisi 3 tadi menghimbau juga kepada mereka, artinya kalau bisa bentuk CSR-nya itu bisa membantu kepada DLH. Kenapa DLH adalah masalah sampah? Saat ini kan DLH kita ketahui memiliki armada yang kalau kita bilang hidup segan mati tak mau, artinya dari 86 unit itu hanya 20 unit yang masih kondisinya bagus kan. Nah, kita ingin partisipasi perusahaan tambang ini kalau bisa mengadakan kendaraan itu. Nanti membantu pemerintah juga untuk meremajakan unit transportasi untuk mengangkut sampah itu tadi. Nah, kemudian yang kedua, kami juga ingin mereka membantu kepada BPBD, artinya kan BPBD ini kan penanggulang bencana nih. Nah, salah satu indikator bencana itu terjadi kan penyebabnya adalah tambang. Nah, kami ingin mereka ada sinergi dari sana. Mungkin bisa membantu BPBD, biasanya kan keterbatasan unit alat berat tuh biasanya ada untuk membantu ketika ada longsor dan sebagainya. Nah, kami harapkan nih perusahaan tambang ini bisa kontribusi di sini, artinya bisa mensupport. Misalnya nih, patungan dari 1-2 perusahaan tambang membantu 1 unit EXA atau juga membantu dosek dan lain sebagainya. Artinya ini yang kita ingin bahwa ada sinergitas yang dibangun dengan perusahaan tambang. Itu. Respon dari pihak perusahaan sendiri gimana Bang? Setelah ya mereka karena kami kan melakukan inspeksi mendadak dari pemberitahuan kan, pastinya mereka sedikit kaget juga ketika kita datang, tapi ketika kita minta mereka menunjukkan dan menjelaskan apa yang sudah mereka lakukan terkait reklamasi yang mengenai lingkungan, mereka menjelaskan secara detail juga kepada kita. Ya tadi apa yang menjadi dasar kita melakukan inspeksi kan pastinya kita ingin bahwa satu, Kota Samarinda ini kedepannya bisa bebas tambang kan, yang satu yang seperti diinginkan Pak Wali Kota. Yang kedua, bahwa kita ingin melihat hulunya daripada pengelolaan banjir ini, bukan hanya di hilir saja, tapi kalau di hilir kan pemerintah kota sudah melakukan nih perbaikan drainase dan lain sebagainya, tapi di hulunya kita ingin bahwa mereka juga kontribusi apa dengan melakukan treatment atau maintenance terhadap poin-poin yang ada kan, karena salah satunya tadi poin-poin ini yang nantinya kita takutkan menjadi sumbangsi terbesar ketika terjadinya banjir itu tadi. Karena apa? Kalau mereka jebol voidnya itu tadi, otomatis kan menimbulkan banjir di Kota Samarinda. Ini yang kita sampaikan kepada mereka, dan mereka ya tadi juga sudah menjelaskan kepada kita semua. Kita juga ingin ada up to date laporan terhadap kegiatan mereka supaya kami pun nantinya kan ini kan kaitan dengan anggaran nanti nih. Anggaran pemerintah terkait penanganan banjir kan pastinya kan kita melihat nih. Kalau dari sisi hulunya mereka kontribusi kan otomatis dari sisi hilir kita nggak terlalu repot lagi, artinya mereka melakukan maintenance terhadap pola penambangan, terhadap pola maintenance point, habis itu settling pond dan lain sebagainya, sediment pond. Nah ini yang mereka harus betul-betul laksanakan sesuai dengan mekanisme atau kaidah-kaidah penambangan yang betul. Itu yang kita inginkan. Artinya di beberapa sidak kemarin itu memenuhi unsur semua reklamasinya atau gimana? Ya, yang tadi yang kita sampaikan dari hampir berapa perusahaan itu mereka memenuhi itu tadi. Hanya ada 1-2 catatan yang kami berikan kepada mereka tadi. Artinya yang belum melaksanakan reklamasi, kita ingin mereka segera melaksanakan. Tapi mereka salah satunya mereka ada yang memang belum melaksanakan reklamasi tapi sedang dalam tahap penutupan void. Karena kan nggak mungkin begitu ditutup langsung ditanamin, nggak mungkin kan. Jadi mereka lagi tahap backfill, artinya menutup void itu tadi. Mereka menutup mungkin dalam waktu berapa bulan ke depan mereka akan merevegetasi. Artinya setelah ditutup baru akan dilakukan penanaman kan reklamasi itu tadi. Nah mudah-mudahan artinya dari dinas terkait juga kan, kalau wewenang kita kan tidak ada untuk mengatur masalah perizinan tambang kan, itu wewenangnya ada di pusat semua. Tapi kita punya
punya kontribusi untuk melakukan controlling terhadap itu tadi, karena ya tadi kaitannya dengan banjir yang ada di Kota Samarinda. Artinya kita ingin di hulunya atau di pemasangan tambang ini mereka menambang sesuai dengan kaidah-kaidah, itu yang kita maksud. Kira-kira salah satunya Bang, kalau soal IUP-nya sudah IUP-nya, aktif ya. semua kan? Nah, jadi kan kaitan dengan izin usaha yang kami temukan mereka masih aktif semua. Hanya yang tadi saya sampaikan kayak NCI mereka hanya sampai 2027 dan mereka kemungkinan tidak akan memperpanjang IUP-nya. Kenapa mereka tidak berpanjang? Karena mereka mungkin akan beralih fungsi kepada properti. Kayaknya seperti itu. Nah, jadi karena mereka menganggap mungkin deposit batu baranya sudah habis, ya kan. Nah, kemudian yang masih panjang itu seperti IBP itu mereka masih sampai berlaku sampai 2036. Nah, jadi kan pemerintah kota kan tidak bisa juga menutup artinya izin yang sudah diberikan, tapi mengusulkan kepada pemerintah pusat apabila izin tersebut habis di 2026 diusulkan untuk tidak diperpanjang. Nah, ini yang akan kita pantau, akan kita kontrol apakah ini nanti sesuai atau tidak gitu. Bang, kalau tambang yang menjorok ke pinggir jalan kan aturannya tuh 500 meter dari jalan kan tidak boleh tuh. Nah, kami kemarin karena kami kan tidak tahu nih yang illegal mining, kami tidak menemukan kemarin, karena yang kita sidak ini kan perusahaan-perusahaan yang jelas, artinya memang memiliki izin IUP yang jelas. Pastinya kalau mereka melakukan penambangan yang jelas, mereka pasti mengikuti kaidah penambangan yang betul kan. Nah, makanya kami kemarin tidak menemukan artinya tambang-tambang yang dimaksud itu tadi. Seperti di Pelaran tuh kan yang itu kan tambang-tambang di pinggir jalan tuh tambang-tambang resmi semua, Bang. Nah, kami kemarin itu terus terang saja ketika kami jalan itu tadi, kita masuk itu tadi yang kita lihat kegiatannya itu yang di dalam. Ya? Artinya kita tidak melihat karena tidak ada kegiatan alat berat yang ada di tempat. Kalau seandainya ada pasti kami Cuma singgah. bekasnya aja ya, bekasnya ya, aja. kayaknya itu tadi yang sudah ditinggalkan Sudah mungkin ditinggalkan. ya kan, yang sudah ditinggalkan karena kami sisir itu sepanjangan Iya. di jalan Palaran sampai ke menuju Bentuas itu kita jalanin setiap jalan itu, tapi kami belum menemukan gitu. Nah, makanya yang kami temukan kami rata-rata masuk ke dalam. Makanya tadi kami di escort dengan PT IPC juga dengan artinya dipandu oleh mereka, kita masuk ke tambang-tambang mereka dan juga melihat daripada pola penambangan mereka. Artinya bagaimana soal zero tambang 2026 itu Bang? Apakah bisa dicapai atau gimana? Seharusnya kalau langsung dihentikan secara mendadak kan tidak mungkin, seperti saya sampaikan izin itu kan bahkan adalah pusat bukan kita kan. Nah, pastinya pemerintah kota akan juga melihat bahwa yang izinnya sudah habis rekomendasi untuk tidak dilanjutkan, yang masih ya pemerintah kota tidak bisa menghentikan, pasti akan tetap berlanjut. Kalau zero tambang saya kira belum bisa kalau izinnya yang belum habis, tapi kalau izin yang sudah habis mungkin akan bisa diusahakan.